Coba kalian perhatikan foto ini. Ada beberapa orang yang sedang mendorong sebuah kotak besar seukuran lemari, tapi ini bukan sebuah lemari. Ini adalah sebuah memori atau data storage berukuran 5 MB. 5 MB itu seukuran apa sih? Kalian ngefoto pakai HP itu aja bisa langsung 5 MB ya ukurannya, kalau disimpan langsung penuh ini memorinya. Tapi memang begitulah sejarahnya. Jadi foto ini diambil di tahun 1956 sebelum kita bisa sampai di ukuran memori yang sangat kecil seperti sekarang ini. Yang SD card aja sekarang udah bisa sampai terabyte, yang itu artinya kapasitasnya sudah lebih dari 1 juta kali dari kotak memori di foto awal tadi, dan sekarang bisa sekecil ini. Di video ini kita akan melihat perjalanan sistem data storage atau penyimpanan data digital mulai dari yang ukurannya masih berupa kotak besar sampai jadi ukuran yang sangat-sangat kecil. Sampai kita akan membahas tentang gagasan baru tentang bagaimana data digital bisa disimpan dalam DNA yang kapasitasnya bahkan jauh lebih besar lagi. Oke, lemari besar 5 MB di awal tadi bernama IBM 305 RAMAC Random Access Method of Accounting and Control, yang bisa dibilang ini adalah generasi nenek moyang dari sistem penyimpanan data yang kita kenal sekarang ini. Jadi di dalam IBM RAMAC ini kita nggak akan lihat chip hijau seperti yang kita kenal sekarang ini, karena yang ada di dalam alat ini adalah 50 piringan magnetik masing-masing berdiameter sekitar 60 cm yang ditumpuk secara vertikal. Tapi IBM RAMAC ini dia bukan sistem data storage digital pertama, karena sebelumnya masih ada beberapa pendahulunya. Biar lebih jelas, kita perlu memperjelas dulu tentang bagaimana data digital itu disimpan. Jadi komputer itu tidak menyimpan data seperti kita ya. Kalau kita manusia misal mau menyimpan informasi kalimat kata Indonesia Raya, kita kan nulis di kertas nih misalnya Indonesia Raya, huruf I, N, D, O, N, E, dan seterusnya. Tapi pada komputer, dia menyimpan data secara berbeda. Komputer menyimpan informasi dalam bentuk bit atau binary digit, data yang diwakili oleh angka 0 dan 1. Pada komputer, Indonesia Raya akan diubah dalam bentuk binary digit seperti ini. I itu adalah 01001001, N itu adalah 01101110, dan seterusnya. Nah, komputer akan menyimpan data dalam bentuk seperti ini. Cara menyimpannya sederhana, jadi asalkan kita punya suatu alat, suatu benda apapun itu yang bisa menyimpan dua kondisi ini untuk mewakili masing-masing 0 dan 1, maka dia bisa menyimpan data. Dan ada banyak metode untuk melakukan ini. Sistem data storage paling sederhana yang pertama adalah sistem punch card alias kartu yang dilubangi. Sistem ini sangat sederhana, intinya ada sebuah kartu kertas di mana kondisi normal mewakili angka 0 dan kondisi lubang mewakili angka 1. Atau untuk punch card yang sudah terstandarisasi, dia bentuknya seperti ini yang dibuat oleh IBM tahun 1928. Jadi punch card ini dia terdiri dari 12 baris dan 80 kolom untuk menyimpan informasi dengan cara melubangi kartunya. Dan untuk membaca data ini, kartu harus dijalankan melalui mesin pembaca yang dapat mendeteksi atau merasakan lokasi lubangnya. Metode sederhana ini sudah bisa digunakan bahkan untuk menyimpan kode program komputer juga sudah bisa. Tapi sayangnya, jelas saja data yang bisa disimpan dengan metode ini masih kecil. Sehingga ketika mau menyimpan data yang cukup banyak, tumpukan punch card-nya akan jadi sebanyak ini. Selain itu, punch card ini sifatnya juga tetap, artinya kalau dia sudah dipakai untuk menyimpan data, dia nggak bisa diganti datanya, karena kan udah di lubang-lubang itu kartunya. Metode punch card ini dia sempat populer dan sudah digunakan selama beberapa tahun, karena dia sudah cukup efektif lah ya di waktu itu, dia nggak perlu energi untuk menyimpan datanya, kemudian kertasnya cukup murah dan bisa tahan cukup lama. Tapi memang kekurangan utamanya adalah pembacaannya yang lambat dan datanya hanya bisa ditulis sekali. Oleh karena itu, ilmuwan mulai mengembangkan metode penyimpanan data yang lainnya. Metode penyimpanan data selanjutnya adalah penyimpanan data berbasis bahan elektromagnetik. Prinsipnya lagi-lagi sama, jadi bahan magnetik ini diatur sedemikian rupa sehingga kondisinya bisa mewakili angka 0 dan angka 1. Yang pertama adalah penyimpanan data menggunakan magnetic tape.
Ini adalah sebuah pita yang bersifat magnetik yang diatur sedemikian rupa sehingga bisa menyimpan data. Jadi cara kerjanya, dia akan dilewatkan ke sebuah alat, di mana alat ini akan bisa mengatur orientasi magnetik di masing-masing bagian. Misal arah magnet ke bawah mewakili 0, arah ke atas mewakili 1. Sementara ketika komputer mau membaca data ini, maka dia tinggal membaca dari arah magnetik dari lapisan tape ini. Kalau kalian atau orang tua kalian punya radio, mungkin masih ada atau enggak sekarang ini, biasanya itu ada sebuah tape berupa kotak gitu ya, yang di dalamnya ada gulungan-gulungan. Nah, itu adalah gambaran dari sistem penyimpanan data berbasis magnetic tape. Dimana kalau untuk kaset tape ini, dia pakai lembaran plastik yang dilapisi dengan serbuk besi magnetik. Dan magnetic tape sendiri awalnya memang lebih umum dipakai untuk menyimpan data berupa audio. Dan karena berbasis magnetik yang lebih mudah dimanipulasi, maka penyimpanan magnetic tape ini sudah bisa digunakan kembali, berbeda dengan penyimpanan berbasis punch card. Tapi magnetic tape ini masih memiliki kelemahan, yaitu datanya masih harus dibaca secara sekuensial, artinya dia harus dibaca secara urut. Misal aku mau nyari data yang kebetulan ada di tengah-tengah, maka dia harus muter terus dari awal sampai ke area tengah tadi. Jadi dia nggak bisa random bolak-balik ngambil data. Aku nggak bisa nih ngambil data di awal, terus ke belakang, ke tengah, dan seterusnya. Nggak bisa. Makanya selanjutnya ada inovasi berupa magnetic core memory. Pada magnetic core memory, bentuknya adalah seperti anyaman kawat yang di tiap-tiap titik pertemuannya ada sebuah magnet. Cara kerjanya, kembali lagi, dia tetap menyimpan data berupa 0 dan 1 yang dilakukan dengan cara seperti ini. Ketika sistem ini diberi aliran arus listrik pada sumbu X dan sumbu Y yang sesuai, maka arus yang diberikan ini akan membalik orientasi magnetnya pada titik pertemuan keduanya ini. Metode ini menarik karena hanya magnet yang ada di titik pertemuan saja yang berbalik arah magnetnya, sementara magnet-magnet lain di posisi X atau Y yang sama, mereka tidak terpengaruh karena arusnya nggak cukup kuat untuk membaliknya. Hanya di titik pertemuan saja yang bisa membalik arah medan magnetnya. Dan yang menarik lagi, sistem magnetic core ini bersifat random access. Artinya, dia berbeda dengan punch card ataupun magnetic tape yang bersifat sequence. Kalau pada magnetic core ini, dia bisa langsung pakai sistem koordinat. Jadi kalau dia pengen baca data di koordinat baris 4 kolom 7, ya dia langsung bisa baca ke koordinat itu tanpa perlu membaca datanya secara urut satu-satu. Dalam penggunaannya, nanti magnetic core memory ini dia akan ditumpuk ada beberapa lapisan biasanya, dan sistem ini adalah cikal bakal dari sistem RAM, Random Access Memory. Intinya, pada RAM, data itu bisa dibaca secara random tanpa perlu dibaca secara urut. Sistem magnetic core ini juga adalah sistem penyimpanan data yang digunakan pada misi Apollo untuk pendaratan misi di bulan, yaitu dipakai di Apollo Guidance Computer. Kalian bisa juga nonton video dari Smarter Everyday ini yang dia membahas sistem komputer yang dipakai untuk misi Apollo yang diperlihatkan langsung di museumnya. Meskipun sistem magnetic core ini sudah sangat bagus, tapi masalahnya data yang bisa disimpan dalam sistem magnetic core memory ini masih sangatlah kecil. Data tetapnya ada di angka 72 KB dan RAM-nya ada di 4 KB. Oleh karena itu, dikembangkan device baru untuk bisa menyimpan data yang lebih banyak lagi. Inilah magnetic hard disk. Ini adalah sistem yang digunakan pada foto memori besar yang ada di awal tadi. Jadi di dalam magnetic hard disk ini ada 50 piringan magnetik, yang mana piringan-piringan ini berputar dengan kecepatan 1200 putaran per menit. Kemudian di sistem ini ada lengan mekanik yang bisa membaca data yang tersimpan. Sistem ini juga sudah bersifat random access, jadi ketika dibutuhkan data tertentu, dia bisa langsung lompat ke urutan disk tertentu. Nggak usah baca secara urut dari disk atas sampai disk bawah. Sistem ini juga lah yang menjadi dasar dari sistem hard disk drive HDD yang kita gunakan sekarang ini, yang bentuknya seperti ini biasanya. Jadi di dalamnya ada piringan yang berputar, kemudian ada lengan mekanik yang membaca datanya. Itu tadi adalah beberapa urutan perkembangan fundamental dari sistem data storage. Adapun untuk perkembangan selanjutnya, PR yang ada adalah tentang bagaimana caranya mengecilkan ukuran dari memori ini.
Maka selanjutnya ada floppy disk yang berbasis bahan plastik yang diberi sifat magnetik yang bisa menyimpan 1,4 MB. Kemudian ada CD dan DVD yang menyimpan data dalam bentuk goresan mikroskopis di lapisan plastik dan dibaca dengan laser. CD dia kapasitasnya di 700 MB, sementara DVD goresannya bisa lebih rapat dan dia bisa menyimpan sampai 4,7 GB. Sampai akhirnya lompatan besar mulai terjadi di awal tahun 2000-an. Dari perkembangan memori dari awal 1900 sampai 2000-an, semuanya masih berbasis magnet dan membutuhkan komponen yang bergerak untuk menulis ataupun membaca datanya. Tapi sejak awal tahun 2000-an, mulai dikembangkan sistem solid state memory seiring dengan perkembangan teknologi chip transistor. Solid state memory inilah yang kemudian banyak dipakai di perangkat elektronik, misalnya di HP atau di laptop atau komputer generasi baru. Sistem penyimpanannya pakai sistem solid state ini, pakai SSD, solid state disk biasanya. Karena memang dia bisa menyimpan data dalam jumlah yang sangat banyak dengan ukuran yang sangat kecil tanpa komponen yang bergerak. SSD dia tidak menyimpan data dalam bentuk magnet atau komponen yang bergerak, tapi dia menyimpan datanya dalam bentuk elektron yang terperangkap. Jadi kalau kita lihat dengan mata, bagian dalam dari solid state memory itu dia cuman berupa chip aja ya, yang di dalamnya kalau kita zoom sampai sangat-sangat besar, di situ nanti akan kelihatan ada miliaran sampai triliunan sel-sel yang berukuran sangat kecil. Jadi komponen dari tiap sel sistem memori ini terdiri dari 3 bagian utama ini. Ada gate, charge trap, dan channel yang masing-masing dipisahkan oleh lapisan dielektrik biar tidak saling menyambung. Dengan mengatur bagaimana elektron terperangkap di area ini, setiap sel nanti akan bisa menyimpan informasi dalam bentuk binary 0-1. 0 ketika ada elektron terperangkap dan 1 ketika tidak ada elektron terperangkap di area ini. Ukuran setiap sel ini sangat-sangat kecil sehingga selembar chip saja dia bisa menyimpan sampai triliunan sel memori. Inilah kenapa ukuran dari sistem penyimpanan data bisa menjadi semakin kecil di masa sekarang. Di mana rata-rata sel memori ini ukurannya adalah di kisaran 50 nanometer dan ditambah lagi dengan berbagai konfigurasi lain, misalnya disusun secara 3 dimensi dan lain-lain, sehingga makin kecil lah ukuran memori sekarang ini. Dimana sekarang aja micro SD yang sekecil itu udah bisa buat nyimpen data sampai 2 terabyte. Gila nggak tuh? Ini tuh udah kayak magic loh. Yang sebelumnya 5 MB aja itu segede lemari, lihat 2 terabyte sekarang sekecil itu. Tapi magicnya ini nggak hanya berhenti di SSD, karena masih ada sistem penyimpanan data yang jauh lebih luar biasa lagi, yaitu DNA. Yang secara teoritis, 1 gram DNA bisa digunakan untuk menyimpan 215 petabytes alias 215.000 terabytes. Cuman 1 gram loh. 1 gram of DNA can hold 200,000 terabytes. And 1 zettabyte can be stored in the size of my finger. And unlike USB drive and other outdated technologies, DNA will never become obsolete. It is readable as long as life exists. Komponen DNA yang ada di dalam sel ukurannya adalah di sekitar 2 nanometer. Jadi kita bisa ngelihat ya, ukurannya bahkan jauh lebih kecil lagi daripada semua penyimpanan sebelumnya. Dan tidak hanya itu, setiap DNA dia bisa menyimpan data dalam variasi data yang lebih banyak. Jadi kalau di DNA itu ada komponen adenin, sitosin, guanin, dan timin ACGT. Jadi ketika menggunakan DNA untuk penyimpanan data, yang disimpan itu bukan data biner 01, tapi bisa berupa kombinasi ACGT ini. Jadi ini adalah sistem 2 bit. Sebagai konteks, di dalam satu sel tubuh manusia itu terdapat sekitar 6 miliar pasang basa DNA yang ini adalah gabungan dari genetik dari ayah dan ibu kita. Dan karena setiap pasang basa ini menyimpan 2 bit data, jika kita kalikan dan konversi dalam bentuk byte, hasilnya adalah 1,5 GB. Satu sel mikroskopis di dalam tubuh kita itu bisa menyimpan data sebesar 1,5 GB. Adapun kalau kita ambil versi teoritis yang paling efisiennya,
Ketika DNA disintesis dan diatur sedemikian rupa, full semuanya DNA, 1 gramnya bisa menyimpan data sampai 215.000 terabyte. 1 gram loh itu. Meskipun memang untuk sekarang sistem ini belum bisa digunakan secara umum, meskipun sebenarnya teknologinya udah ada, tapi proses untuk menulis dan membaca DNA, yaitu untuk sintesis dan sequencingnya, ini masih sangat lambat dan butuh biaya yang mahal. Demikian untuk video kali ini, terima kasih.